Ada satu pesan dari Tuhan yang saya mau sampaikan sama saudara. Jaga api. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, penting sekali untuk kita jaga api. Yang Tuhan mau adalah di dalam roh kita. Alkitab ngomong, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh kita itu gak boleh dalam keadaan yang padam. Roh kita itu harus menyala. Coba sekarang rasakan dulu temperatur di roh saudara, Anda sama Tuhan dalam kehidupan doa, dalam kerohanian saudara. Anda sedang on fire enggak sama Tuhan? Ya, karena ini penting sekali. Dalam 1 Imamat 6 ayat yang ke-12 sampai 13 ditulis begini. Dan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Perhatikan, Alkitab ngomong api itu harus dijaga. Makanya judul sharing saya ini adalah jaga api. Supaya apa? Tetap menyala. Ternyata apinya sudah menyala. Kalau tidak dijaga, tadinya menyala, kemudian bisa padam. Banyak orang yang padam. Banyak orang yang redup apinya karena tidak jaga api. Firman Tuhan ngomong harus dijaga loh. Harus dijaga. Api doa itu harus dijaga. Api pelayanan harus dijaga. Api hubungan pribadi saudara. Kasih mula-mulamu sama Tuhan itu harus dijaga. Supaya tetap menyala. Janganlah dibiarkan padam. Nah, ini penting sekali. Dan saya mau bicara sama saudara yang saat ini apinya masih menyala. Sedang menyala. Nyalanya lagi besar-besarnya. Itu yang pertama saya mau bicara sama saudara terlebih dahulu. Jaga ya. Jangan sampai padam ya. Karena banyak orang apinya tadinya nyala sekarang padam. Anda sekarang apinya menyala. Doa salah. Biarlah api itu akan menyala. Tambah besar. Tambah dahsyat dan tambah luar biasa. Kalau tadinya saudara cinta Tuhan. Nantinya saudara akan lebih cinta Tuhan. Tadinya menyala-nyala. Di kemudian hari Anda lebih menyala-nyala di dalam Tuhan. Oke. Dan cara menjaga api tetap menyala, kuncinya nomor 1 tentunya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu, kedekatan itu harus dijaga. Jam doamu harus dijaga. Cara jaga api itu jaga jam doa saudara. Ya, jam ibadah saudara. Itu Anda harus jaga loh. Itu sesuatu yang harus jadi prioritas di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang saya tahu diangkat Tuhan, apinya menyala, Tuhan berkati, Tuhan bawa ngalami terobosan kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam hidupnya. Cuma sayangnya setelah itu mulai kendur dalam kehidupan doanya. Mulai kendur dalam ibadahnya. Mulai membuka diri dan termakan dengan pengajaran-pengajaran palsu yang ngomong gak perlu ke gereja. Gak perlu beribadah di gereja. Mulai mundur dalam pelayanannya. Awalnya ngomong itu seolah-olah rohani banget. Karena pengetahuan firman yang kuat. Tapi Anda harus tahu loh. Anda mau punya pengetahuan firman kayak gimana? Gak jaga ibadah, gak jaga pelayanan, gak jaga hubungan pribadi sama Tuhan. Akhirnya apinya padam. Orang ini juga sama. Akhirnya apinya padam. Akhirnya hancur hidupnya. Akhirnya hancur pekerjaannya. Hancur pelayanan. Hancur semuanya. Keluarganya semuanya habis. Karena gak menjaga api. Maka api itu padam. Jadi kalau Anda saat ini sedang maju-majunya, bisnismu lagi ngalami terobosan-terobosan besar, keuanganmu diberkati luar biasa, pelayananmu berkembang. Saya mau ngomong sama saudara, jaga ya hidup doa saudara, jaga loh. Api ibadah itu tetap on fire, beribadah, melayani Tuhan. Itu penting loh ya. Dan jangan sombong. Nah ini penting nih. Ya karena kesombongan awal kejatuhan. Saya sudah melihat ada orang-orang yang
on fire sama Tuhan, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, dibawa naik, dipromosikan sama Tuhan. Belum seberapa, sudah lupa diri, sudah tinggi hati, sudah menjadi sombong. Ya, cirinya orang sombong itu biasanya salah satunya suka ngerendahin orang, suka mengkritik dan menyerang dan menyalah-nyalahkan orang lain, keluarganya disalah-salahin ya. Terus kemudian juga pendetanya, gerejanya disalah-salahin. Wih, rasanya kayak paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Ternyata nggak lama, saudaraku. Berapa saat saja bisa bertahan. Sekian tahun berlalu, akhirnya habis, tidak tersisa sama sekali. Habis, semuanya habis. Ingat baik-baik, kesombongan awal kejatuhan. Anda harus jaga hati loh, tetap rendah hati, supaya api itu tetap menyala. Supaya perkenanan Tuhan dalam hidup saudara itu tetap kuat. Supaya blessing dari Tuhan itu tetap tercurah. Jaga hati, jangan sombong. Tetap rendah hati. Oke? Ya, dan saya mau ngomong begini. Pakai api saudara untuk melayani. Kalau api rohmu nyala, bukan api itu untuk diri sendiri. Api itu api yang dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, talenta yang Tuhan kasih, blessing yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Pakai itu untuk melayani. Pakai itu untuk melakukan misi Tuhan. Pakai itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pakai itu untuk jadi berkat. Itu yang Tuhan mau loh. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang menjaga api. Api itu saudaraku ya, kalau nggak ada kayu yang baru, sekarang menyala, akhirnya akan padam. Oke, jadi butuh bahan bakar yang baru untuk terus menyala. Nah, salah satu bahan bakarnya adalah kita tuh melayani. Kita tuh jadi berkat. Di situ api itu terus dijaga, terus dikobarkan dan menyala lebih besar. Jadi Anda yang apinya sedang berkobar, jaga api. Jaga api. Jaga api. Berikutnya saya mau ngomong sama saudara yang saat ini apinya mulai redup. Belum sampai padam. Tapi sudah nggak kayak dulu. Ada ngerti bedanya, nggak kayak dulu gregetnya waktu ibadah. Nggak sama lagi waktu memuji Tuhan, waktu doa pribadi itu Anda tahu loh. Itu sudah kayak berubah gitu. Doa waktu saudara, doa harian saudara sama Tuhan itu sudah kayak esensinya hilang gitu. Kayak masih doanya mungkin ya, tapi fire-nya sudah beda. Apinya sudah lain. Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, ini yang Alkitab ngomong nggak dingin, nggak panas. Berarti apa? Suam-suam kuku. Banyak orang suam-suam kuku. Kenapa? Sederhana. Kadang-kadang karena kelelahan. Begitu banyak aktivitas, begitu banyak tanggung jawab, begitu banyak hal yang harus Anda urusin atau lakukan. Capek. Orang capek itu. Kalau nggak hati-hati apinya melempem. Jadi loyo, namanya juga capek. Karena itu jaga saudaraku. Jaga. Jangan sampai over, berlarut-larut dalam tempo yang lama sekali. No. Kelelahan itu bisa memadamkan roh loh. Ya. Apalagi penyebab orang bisa suam-suam kuku karena tekanan hidup. Mungkin Anda sedang menghadapi masalah bertubi-tubi. Ini belum selesai, ada masalah baru lagi. Muncul yang lain lagi, ada aja. Nggak habis-habis masalah itu sampai di satu titik. Beratlah. Nah, kita ngomong itu orang ada yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah engkau dalam keadaan seperti itu pada saat ini? Lagi capek banget karena banyak masalahmu. Bertubi-tubi nggak habis-habis. Ada lagi orang yang suam, apinya mulai redup. Kenapa? Kompromi sama dosa. Ini banyak nih.
Ya, Anda harus tahu gini, Anda boleh doa, puasa, macam-macam. Tapi kalau kompromi sama dosa, dosa itu sudah bisa dipastikan akan memadamkan api saudara. Jadi hari ini saya mau bicara sama saudara yang apinya sedang redup ini. Kembalilah pada kasihmu yang semula. Kembali pada kasih mula-mula sama Tuhan. Ya, potong dosa. Tinggalkan dosa. Ayo loh saudaraku ya, jangan sampai padam loh api saudara. Ya, ayo bangkit lagi. Ayo maju lagi. Oke, disiplin rohaninya. Anda harus prioritaskan kembali. Jadikan itu utama di dalam kehidupan saudara. Dan jangan sampai padam. Seberat apapun masalah saudara, saya berdoa ada anugerah Tuhan untuk Anda melalui semuanya itu. Bertahan dan Anda bisa berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini penting nih. Ya, jangan andalkan kekuatan sendiri. Buka hati lebar-lebar. Terima kekuatan baru, urapan baru untuk saudara menghadapi semuanya itu dan bahkan menang. Ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Yang terakhir, saya mau bicara sama saudara yang apinya sudah terlanjur padam. Nah, mungkin ini keadaan saudara sekarang ini. Tadinya menyala, sempat redup. Orang lain mungkin kondisinya kayak gitu. Tapi saudara sudah sampai padam beneran. Ya, ada satu ayat saya mau bagikan sama saudara. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tidak akan buang saudara. Oke, Anda tidak akan ditolak sama Tuhan. Tuhan saat ini tangannya terbuka. Kalau Anda ambil satu langkah datang mendekat sama Tuhan, Tuhan akan ambil 1000 langkah berlari untuk mendapatkan saudara, untuk memeluk saudara, untuk memulihkan, untuk membangkitkan saudara kembali. Karena itu Anda yang dalam keadaan apinya padam. Ayo berserah sama Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan, buka hati lebar-lebar dan terima anugerahnya, terima kasih karunia-Nya yang memulihkan. Oke, ada satu orang yang saya tahu sempat mengalami situasi yang seperti itu, mengalami kejatuhan yang sangat menyakitkan. Sampai kehilangan begitu banyak hal dalam hidupnya. Dan dia ada di titik paling rendah. Sudah mau apa lagi? Tapi luar biasanya kadang-kadang orang dalam kondisi gitu ya, misalnya sudah buat salah, buat dosa, terus mengalami konsekuensi yang menyakitkan. Kadang-kadang masih mengeraskan hati loh, masih gengsi, sombong. Tapi tidak dengan orang ini. Dia datang dengan kerendahan hati, dia buka hati lebar-lebar. Dia sadar dia sudah salah. Dia minta ampun dan dia berserah total sama Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan kita tuh lebih besar loh. Anugerahnya lebih besar dari kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Itu yang dia alami. Anugerah Tuhan tercurah dalam hidupnya. Dia dibangkitkan kembali. Tuhan mengurapi dia kembali. Tuhan memberi kesempatan yang baru. Akhirnya Tuhan bawa ngalami lompatan dan terobosan luar biasa. Tuhan pakai dia lebih dahsyat daripada yang dulu pernah dia alami. Dan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara yang apinya terlanjur padam. Jangan menyerah ya. Jangan putus asa ya. Ayo bangkit kembali. Datang sama Tuhan. Tersedia kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Untuk memulihkan. Ini pesan Tuhan hari ini. Jaga api. Jaga api dan jaga api.